Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru Kekinian Channel. Agenda kita kali ini adalah mengenai materi fisika kelas 12 SMA, yakni mengenai materi yang kedua, listrik statis. Nah, apa saja yang akan kita ulas di video kali ini? Yang pertama adalah hukum Coulomb, lalu yang kedua adalah medan listrik. Oke, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share supaya teman-teman kalian yang lainnya bisa belajar juga dari video ini. Stay tune, here we go. Oke, yang pertama bahasan kita adalah mengenai hukum Coulomb. Nah, di situ sudah muncul interaksi antara benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, seperti kita tahu, materi kalian waktu SMP dulu sudah mengenal ada dua jenis muatan benda, yakni benda bermuatan negatif dan benda bermuatan positif. Nah, contohnya di sini ada penggaris bermuatan negatif dan penggaris bermuatan negatif, serta di bawah lagi itu ada kaca bermuatan positif. Nah, jika kita mendekatkan penggaris bermuatan negatif ini ke penggaris bermuatan negatif yang digantung, maka yang terjadi adalah munculnya reaksi tolak-menolak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kedua penggaris bermuatan sama. Nah, jika kacanya yang bermuatan positif ini saya geser mendekati penggaris bermuatan negatif, nah yang terjadi munculnya reaksi tarik-menarik seperti itu. Ini bisa terjadi karena kedua benda bermuatan berbeda jenis, positif dengan negatif. Jadi kesimpulannya, untuk mengingatkan memori kita, jika dua benda bermuatan sama, maka yang terjadi adalah hubungannya tolak-menolak. Tapi jika berbeda jenis, maka bisa saling tarik. Sama seperti kita, cowok sama cewek saling tarik-menarik. Tapi kalau cowok sama cowok kan tolak-menolak. Untuk yang normal ya, itu cuma bercanda aja. Oke, bahasan kita tentang hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb itu menyatakan besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara dua buah benda bermuatan listrik sebanding dengan besarnya muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Sehingga bisa dituliskan dalam persamaan berikut ini: F sama dengan K dikalikan Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana nilai K itu adalah konstanta atau tetapan, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sedangkan Q1 adalah muatan benda pertama, contohnya penggaris yang digantung tadi. Lalu Q2 adalah muatan benda kedua, contohnya penggaris yang di bawah beserta kaca itu tadi. Sedangkan R adalah jarak antara muatan pertama dan muatan kedua. Berapa jarak? Nah, sedangkan F-nya sendiri adalah gaya Coulomb. Jadi gaya tarik atau gaya tolak itu langsung gaya Coulomb ya. Nanti biasanya seperti itu. Oke, kalau gitu di sini dari persamaan ini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa kalau R-nya semakin kecil, maka gaya tolak atau gaya tariknya akan semakin besar gaya Coulomb-nya. Nah, jika R-nya di sini kita buat semakin besar, maka gaya tolaknya akan atau gaya tariknya akan semakin lemah. Sama seperti hubungan kalian lah intinya ya. Jika kalian deketan terus, itu gaya asmara kalian itu akan semakin kuat. Nah, tapi jika kalian LDR terus nih ya, nanti kan gaya asmara kalian itu, tingkat asmaranya kalian itu akan semakin lemah lama-lama, seperti sama seperti sekarang. Jadi muatan itu sama seperti ini. Jadi sekarang kita berlatih contoh permasalahan yang ada di gaya Coulomb pada umumnya. Misalnya ini ada dua buah muatan B dan C terpisah pada jarak sekian, lalu muatan C ditarik menjauh menjadi berjarak sekian. Nah, berapakah di sini besar gaya yang dialami ketika C sudah berpindah jaraknya? Nah, ini sangat gampang sekali ya.
Oke, kita ilustrasikan dari soal tadi ada muatan B dan muatan C. Awalnya pada saat awal muatan C terpisah sejauh 8 cm dengan muatan B. Nah, lalu muatan C dijauhkan sejauh 8 cm lagi dari posisi tadi ke sebelah sini. Jadi muatan C akhirnya di sini. Dipindah sejauh 8 cm. Nah, sedangkan diketahui muatan B dan muatan C ya ini sama, ya ini 1 mikrokolom. Jika diketahui awalnya ketika C di sini sejarak 8 cm dengan muatan B, diketahui F1-nya 50 Newton. Yang ditanyakan adalah gaya akhir atau F2-nya. Gampang sekali ini penyelesaiannya, kita gunakan perbandingan saja. Kita bandingkan F1 banding F2. Kita masukkan persamaan hukum kolom, ya ini apa? K ya. K IQ IB IC posisi awal IC1 misalnya dibagi R1 kuadrat. Lalu untuk F2 ini pernya kita tuliskan per F2-nya K IB dikali IC karena muatannya sama tetap ya. Cuman beda jaraknya sekarang R2. Nah, awalnya tadi B sama C terpisah sejarak 8 cm. Ketika C dijauhkan 8 cm, maka jarak B dan C sekarang menjadi berapa? Nah, ini sekarang menjadi 16 cm. Oke, karena dia dijauhkan dari posisi satuan 8 cm, sehingga jarak akhirnya B dengan C menjadi 16 cm. Sehingga di sini kita bisa tuliskan yang sama yang mana dulu nih? Yang sama nilai K pasti sama. IB awalnya 1 mikrokolom, IC juga 1 mikrokolom. Nggak berubah kan? Jadi yang sama bisa kita coret terlebih dahulu. Nilai K sama kita coret, IB kita coret juga dengan IC karena sama, sehingga tersisa persamaannya tinggal 1 per R1 kuadrat dibagi 1 per R2 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tuliskan kesimpulannya F1 banding F2 itu kalau pecahan dibagi pecahan bagaimana? Dibalik dan menjadi perkalian. Sehingga kita tuliskan sekarang menjadi R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Nah, R2-nya adalah 16 cm. Atau harus dibuat menjadi meter? Tidak harus, karena kita nanti melakukan pencoretan. Jangan lupa ini kuadrat berarti dikali 16 cm lagi. Dibagi R1, R1-nya awalnya adalah 8 cm, dikalikan 8 cm lagi. Nah, kita dapatkan F1-nya kita tuliskan tadi berapa nilainya? 50 Newton. 50 dibagi F2 ini sama dengan 16 dibagi 8 berapa? Nah, ini sama dengan 2. 8 sama 16 juga dibagi sama dengan 2. cm kita coret dengan cm. Habis. Sehingga di atas menyisakan 4, yang bawah habis 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita adakan perkalian silang. Sehingga kita dapatkan di sini hasilnya adalah 1 dikali 50 sama dengan 4 dikali F2 4F2. Nah, sehingga untuk mencari F2 adalah 50 dibagi dengan 4. Apanya adalah 4. Oke, simple sekali ya, mudah sekali. Oke, dari sini mungkin ini penyelesaiannya sangat mudah sekali untuk permasalahan yang pertama. Itu tadi sangat mudah sekali ya cara penyelesaian dari soal yang pertama. Nah, sekarang kita melihat permasalahan di contoh soal yang kedua. Jika ada sekarang 3 buah muatan
Nah, A, B, dan C seperti ada pada gambar di soal. Lalu yang kita diminta untuk mencari besarnya gaya kolom total di muatan yang pertama kesalahannya ini dan yang kedua adalah ini. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Simak. Untuk yang soal kedua, di sini diketahui A, B, dan C. Muatan A positif, muatan B positif, muatan C negatif. Muatan A diketahui 1 mikrokolom. 1 mikrokolom itu setara dengan 10 pangkat min 6 kolom. Muatan B itu nilainya adalah 2 mikrokolom, setara dengan 2 kali 10 pangkat 6 min 6 kolom. Muatan C adalah 36 mikrokolom, itu setara dengan 36 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, awalnya mereka terpisah, A ke C itu terpisah 60 cm dan B berada di antara mereka pas di tengah-tengah, berarti jarak antara A dan B itu 30, B ke C itu 30. Nah, yang tanyakan adalah gaya total di A dan gaya total di B. Oke, kita selesaikan dulu untuk yang persoalan A. Gaya total di A. Untuk mencari gaya total di A itu hubungannya A dengan B. Tapi F1 di A, FAB itu kita pakai K dikalikan IA dikali dengan IB dibagi dengan RAB kuadrat. Nilainya adalah I itu 9 kali 10 pangkat 9. IA nya tadi kita ketahui 10 pangkat min 6. IB nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak antara A dan B itu 30 cm. Dijadikan meter ya, harus dijadikan meter, jadi 0,3 meter dikali 0,3 karena dikatakan, jangan lupa dikatakan 3 kali 3 itu habis dengan 9. Lalu ini 0,1 jadi 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu kalau kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat plus 2. Jadi yang atas ini tinggal 2 dikali 10 pangkat 9 dikurangi yang ini 6, kurangi lagi 6, lalu ketambahan yang bawah tadi plus 2. Jadi berapa ini? 9 tambah 2 11 dikurangi 12, jadi min 1. Jadi hasilnya ini 2 kali 10 pangkat min 1 gitu. Nah, itu antara A dan B saja. Tapi A sama C juga kita hitung. Jadi di sini kita mencari AC dengan cara yang sama, yaitu A kali A dikali C dibagi dengan RAB RAC kuadrat. Dengan cara yang sama 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali C nya adalah 36 kali 10 pangkat min 6. Nah, lalu dibagi RAC nya tadi adalah RAC nya A ke C 60 cm atau 0,6. 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan berarti 6 kali 10 pangkat min 1. Yang bisa coret 36 dengan 6 kali 6 ya. Sehingga ini min 1 naik ke atas menjadi plus sama seperti tadi. Jadi tinggal 9 kali 10 pangkat 9 kurangi 6, lalu yang dari sini tadi naik ke atas menjadi positif plus 2. Jadi sama 9 kali 10 pangkat min 1. Nah, kalau itu gaya total di A, ingat yang A, B, gaya A dan B dia sama-sama positif. Sama-sama positif berarti mereka akan saling tolak menolak. Berarti di sini kalau tolak menolak A tertolak dengan B, berarti kan dia larinya ke kiri. Berarti ini larinya ke kiri. Nah, sedangkan untuk A hubungannya dengan C positif dengan negatif, tarik menarik. Jadi A tertarik oleh C. Kalau tertarik kan dia akan bergeser ke kanan, berarti ini arahnya ke kanan. Nah, sehingga gaya total di A, F total di A itu sama dengan yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif ya. Jadi berapa ya? 0,9 dikurangi 0,2. 0,9 dikurangi 0,2. Jadi 0,7 ton. Karena hasilnya positif
positif berarti arahnya gaya ke kanan. Nah, yang positif. Sesuai dengan sumbu koordinat X ke kanan itu adalah positif ya. Jadi ini jawabannya. Sangat gampang sekali ya. Oke. Untuk yang poin B, berarti kita menuliskannya di sini. Gaya total di B berarti apa saja, siapa saja yang berhubungan dengan muatan B, yakni muatan A dan muatan C. Yang pertama kita cari adalah muatan B dengan A, yakni K dikali I B dikali I A dibagi R B ke A kuadratkan. Sama K-nya nilainya 9 kali 10 pangkat 9, tetapkan ini ya. IB tadi muatannya adalah 2 kali 10 pangkat 6. Lalu IA-nya tadi adalah 1 kali 10 pangkat 6. Langsung aja ini. Lalu dibagi dengan jarak antara B ke A 30 cm dalam meter 0,3 atau 3 kali 10 pangkat 1. Nah, ini. Berarti yang bisa kita coret adalah 9 dengan 3. 10 pangkat min 1-nya bisa naik ke atas menjadi positif, sehingga hasilnya 2 kali 10 kan bisa 2 ya. 10 pangkat 9 dikurangi 6 kurangi 6 ditambah ini jadi 2. Positif 1 positif 1 jadi 2. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, kita lihat tadi positif dengan positif berarti kan tertolak, saling tolak menolak. Nah, berarti kalau B ditolak oleh A, dia akan lari ke kanan. Jadi ini arahnya ke kanan. Sekarang untuk B dengan C, F B C berarti K dikali I B dikali I C per L B C kuadrat. Nah, kalau gitu ini sama dengan gimana nih? Kayaknya 9 kali 10 pangkat 9. IB-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 6. IC-nya adalah 36 kali 10 pangkat min 6. Nah, dibagi dengan RBC. RBC-nya tadi jaraknya 30 cm, berarti 0,3 meter sama kayak seperti ini tadi. 3 kali 10 pangkat min 1 kali 3 kali 10 pangkat min 1. Sehingga kita dapatkan yang bisa kita coret 3 dengan 9. Tinggal tersisa 2 kali 36. Berapa? 72 kali 10 pangkat samanya 9. Ini min 6, yang min 1 pindah ke atas menjadi positif 2. Sehingga hasilnya 72 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, arahnya kita lihat di sini. B dengan positif, C negatif. Berarti kan dia saling tarik menarik mereka. Nah, kalau itu B tertarik oleh C, berarti dia bergeser ke kanan gayanya. Jadi ini juga ke kanan. Karena sama-sama ke kanan, berarti positif semua dong. Berarti gaya total di B adalah 72 kali 10 pangkat min 1 ditambah 2 kali 10 pangkat min 1. 74 kali 10 pangkat min 1 atau 7,4. Arahnya karena dia positif hasilnya, berarti dia arahnya ke kanan. Oke, ini sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Jadi kalian hanya fokus di positif dan negatif. Oke, bahasan kita selanjutnya adalah mengenai medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik, di mana benda bermuatan listrik yang lain yang berada di dalamnya akan mengalami gaya listrik. Jadi jika benda bermuatan pertama dan benda bermuatan kedua itu jenisnya sama, maka akan terjadi tolak menolak. Tapi jika beda jenis, maka akan terjadi tarik menarik. Contohnya ini semula benda A dan B muatannya netral ya. Nah, sekarang kita rubah bagaimana bentuk arah kuat medan untuk benda bermuatan positif. Nah, kalau muatan positif arah gayanya
keluar dari benda tersebut. Tapi jika bermuatan negatif, nah dia masuk menuju benda tersebut, muatan negatif A. Nah, benda B ini masih muatan netral ya. Kalau misalnya tadi A muatan negatif, benda B juga kita muatan negatif. Nah, sama-sama masuknya jadinya seperti ini, akan tidak ada garis gaya yang saling menyambung antara A dan B, sehingga garis gaya ini saling bertolak belakang, saling mendorong sehingga terjadi gaya tolak menolak. Jika A kita ubah menjadi bermuatan positif, nah seperti ini, arah muatan positif, arah gayanya tadi garis medannya keluar, sedangkan B masuk, maka menjadi seperti ini. Garis gayanya jika seperti ini, maka akan terjadi gaya yang saling tarik menarik. Nah, jika B tadi muatan negatif, kita rubah menjadi muatan positif. Nah, sama seperti sebelumnya, antara A dan B tidak ada garis gaya yang saling terhubung. Artinya mereka saling bertolak belakang, tolak menolak, saling dorong mendorong garis gayanya. Ini sedikit ilustrasi untuk kuat medan listrik ya. Nah, untuk bagaimana perumusannya kita bahas selanjutnya ini. Jadi kuat medan listrik itu disimbolkan dengan E. Nah, itu sama dengan gaya kolomnya dibagi muatan ujinya. Nah, padahal kita kan sudah ingat tadi sebelumnya pembahasannya adalah gaya kolom sendiri itu dirumuskan dengan K, konstanta atau tetapan, dikalikan muatan 1, muatan 2 dibagi dengan jarak kuadrat atau R kuadrat. Sehingga karena kuat medan itu gaya dibagi muatan, padahal gaya sendiri ada muatannya ada 2 di sini, maka muatan ini dibagi dengan muatan ini, maka menghasilkan persamaan yang baru, maka menjadi ini kuat medan itu setara dengan K dikalikan muatan 1 dibagi dengan jarak kuadrat. Oke ya, jadi karena I-nya di sini yang dua tercoret dengan yang bawah ini, maka tinggal 1 seperti ini. Kalian bisa pakai yang mana terserah bebas, yang pertama atau yang kedua. Untuk contoh soal yang di kuat medan listrik diketahui, nah, kalau kita ilustrasikan ya, dari diketahuinya itu ada 2 buah muatan Q1 dan Q2. Q1 bermuatan positif 10 mikrokolom dan Q2 bermuatan negatif 10 mikrokolom. Mereka terpisah sejauh 20 cm dan diketahui suatu titik di tengah-tengah mereka, berarti 10 cm dengan muatan 1 dan 10 cm dengan muatan kedua. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kuat medan total di titik ini, di titik tersebut. Nah, di sini yang kalian perhatikan adalah kuat medan itu kan besar vektor sesuai dengan arahnya. Kalau positif dia ilustrasi yang di bahasan sebelumnya itu arah kuat medannya keluar. Kalau muatan negatif arah kuat medannya masuk. Nah, kalau di sini E1 arahnya ke kanan dari muatan positif ini, dia keluar ke arah sana. Sedangkan muatan yang negatif, muatan kedua, kuat medan yang kedua arahnya menuju ke muatan negatif. Jadi E2 nya juga ke kanan. Jadi E1 karena dia muatan positif arahnya keluar ke kanan. Kuat medan kedua karena dia negatif maka juga ke kanan. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan kuat medan total di tengah-tengah sini sebenarnya kita ketahui Q1 10 mikrokolom, kita jadikan kolom,
10 pangkat min 5 kolom, I2 10 pangkat min 5 juga. R1 dan R2 karena jaraknya sama ya di tengah-tengah, itu 10 cm sama dengan 0,1 meter. Nah, kuat medan di sini, kuat medan di tengah, E total karena E1 dan E2 arahnya sama-sama ke kanan, berarti kita jumlahkan E1 ditambah dengan E2. Oke. Nilai E tadi kan K dikalikan I1 untuk E1 per R kuadrat. Karena R1 sama dengan R2, kita tidak perlu tuliskan R1 R2 karena sama saja. Ditambah dengan E2 nya K I2 per R kuadrat. Nah, di sini yang sama adalah K dan R. Kita bisa keluarkan dalam kurung di sini K per R kuadrat dalam kurung I1 ditambah dengan I2. Ya, kita bisa tuliskan, isikan aja K-nya 9 kali 10 pangkat 9, R-nya kuadrat 0,1 dikuadratkan 10 pangkat min 2. I1-nya kita ketahui 10 pangkat min 5 ditambah I2 nya juga 10 pangkat min 5. 1 tambah 1 berarti 2. Berarti di sini 10 pangkat min 2 naik ke atas menjadi plus 9 kali 10 pangkat 9 tambah 2 11 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 5. Karena 1 tambah 1 2 ya. 10 pangkat min 5. Ya udah, 9 kali 2 adalah 18. 11 dikurangi 5, 10 pangkat 6. Ini jawabannya. Sangat mudah sekali ya. Jadi yang kalian ingat, perhatikan juga jenis muatannya positif negatif. Itu menentukan arah kuat medannya ke kiri atau ke kanan. Kalau searah maka dijumlah, tapi kalau berlawan arah nanti akan dikurangi. Oke, demikian. Oke, demikianlah tadi pembahasan mengenai hukum kolom dan kuat medan listrik. Semoga bisa membantu pemahaman adik-adik sekalian. Untuk latihan, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan yang kakak sediakan di sini kolomnya. Nah, ini akan nanti kita ulas di video selanjutnya. Demikian, jika kalian menyukai video ini, klik like dan subscribe untuk bisa mengetahui video-video yang akan datang. Oke, demikian. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.